Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amalia Hairunisa, NIM A320210029, dan partner saya Nur Aisyah Puji Ingan Karim dengan NIM A320210030. Di sini kami akan menjelaskan bab 7, yaitu tentang pendekatan behavioral dan kognitif sosial. Nah, apa itu pembelajaran? Pembelajaran atau belajar adalah fokus utama dalam psikologi pendidikan. Ketika orang ditanya apa fungsi sekolah itu, mereka biasanya akan menjawab membantu murid untuk belajar. Selanjutnya, apa yang disebut belajar dan yang bukan? Pembelajaran atau learning didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir yang diperoleh melalui belajar. Contohnya, saat anak belajar mengoperasikan komputer, anak tersebut harus belajar bagaimana cara mengoperasikan komputer agar dia dapat menggunakannya dan melewati kesalahan dalam prosesnya. Dan saat mereka bisa mengoperasikannya, mereka akan terus mengingat cara dan proses tersebut. Manusia memiliki kemampuan-kemampuan lain sejak lahir dan tidak perlu mempelajarinya. Contohnya, menelan makanan, berteriak, berkedip saat silau. Selanjutnya, pendekatan untuk pembelajaran. Pandangan tentang pendekatan untuk pembelajaran ada dua, yaitu pendekatan behavioral dan pendekatan kognitif. Behaviorisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan bisa dilihat secara langsung. Contohnya, anak membuat poster, guru tersenyum pada anak tersebut, dan sebagainya. Proses mental menurut psikologi adalah pikiran, perasaan, dan motif yang kita alami namun tidak bisa dilihat oleh orang lain. B. Pendekatan behavioral untuk pembelajaran. Pendekatan behavioral menekankan arti penting dari bagaimana anak membuat hubungan antara pengalaman dan perilaku. Pendekatan behavioris pertama yang akan kita bahas adalah pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan dan mengasosiasikan stimuli. Beberapa problem kesehatan anak mungkin juga mengandung pengkondisian klasik, tetapi seringkali yang terjadi adalah bahwa stimuli tertentu seperti teguran keras dari orang tua atau guru merupakan kondisi stimuli untuk respon psikologis. Teguran guru yang terus-menerus terhadap murid bisa menyebabkan murid sakit kepala, otot kaku, dan sebagainya. Pengkondisian operan juga disebut dengan pengkondisian instrumental, adalah bentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam kemungkinan bahwa perilaku akan terjadi. Pengkondisian operan adalah inti dari karya B.F. Skinner 1938, pandangan perilaku, konsekuensi hadiah dan hukuman bergantung pada perilaku organisme. Generalisasi, diskriminasi, dan penyerapan. Generalisasi dalam pengkondisian klasik adalah tendensi dari stimulus baru yang sama dengan conditioned stimulus yang asli untuk menghasilkan respon yang sama. Diskriminasi dalam pengkondisian klasik terjadi ketika organisme merespon stimuli tertentu tetapi tidak merespon stimuli lainnya. Penyelapan generalisasi adalah tendensi dari suatu stimulus yang sama dengan condition stimulus untuk menghasilkan respon yang sama terhadap condition dan respon. Perbedaan antara penguatan positif dan negatif adalah dalam penguatan positif ada sesuatu yang ditambahkan atau diperoleh, dalam penguatan negatif ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan. Mudah untuk mengacaukan penguatan negatif dengan hukuman. Ingat bahwa penguatan negatif meningkatkan probabilitas terjadinya sesuatu perilaku, sedangkan hukuman menurunkan probabilitas terjadinya perilaku. Generalisasi dalam pengkondisian operan berarti memberikan respon yang sama terhadap stimuli yang sama. Yang menarik adalah sejauh mana perilaku generalisir dari situasi ke situasi lainnya. C. Analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Apa itu analisis perilaku terapan? Analisis perilaku terapan adalah penerapan prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Ada 3 penggunaan analisis perilaku yang penting dalam bidang pendidikan.
Yang pertama, meningkatkan perilaku yang diinginkan menggunakan dorongan dan pembentukan dan mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Serangkaian langkah yang seringkali digunakan adalah dimulai dengan beberapa observasi umum, kemudian menentukan perilaku sasaran spesifik yang perlu diubah dan mengamati antecedennya, kemudian ditentukan tujuan behavioralnya, manajemen perilaku, dan mengevaluasi kesuksesan atau kegagalan program tersebut. Meningkatkan perilaku yang diharapkan. Ada 5 strategi pengkondisian operan. Yang pertama, memilih penguat yang efektif. Yang kedua, membuat penguatan bersifat kontingen dan tepat waktu. Yang ketiga, memilih jadwal penguatan yang terbaik. Yang keempat, mempertimbangkan penggunaan perjanjian. Yang kelima, menggunakan penguatan negatif secara efektif. C. Mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Analisis perilaku terapan Paul Alberto dan Andrew Troutman merekomendasikan bahwa jika guru ingin mengurangi perilaku yang tidak diharapkan, mereka harus menggunakan 4 langkah berikut secara berurutan. Yang pertama, menggunakan penguatan diferensial. Yang kedua, menghentikan penguatan melenyapan, menghilangkan stimuli yang diinginkan, mengembalikan stimuli yang tidak disukai. D. Mengevaluasi pengkondisian operan dan analisis perilaku terapan. Konsekuensi penguatan dan hukuman adalah bagian dari kehidupan guru dan murid. Nah, memperkuat perilaku tertentu dapat memperbaiki perilaku murid. Kritik terhadap pengkondisian operan dan analisis perilaku terapan mengatakan bahwa seluruh pendekatan itu terlalu banyak menekankan pada kontrol eksternal atas perilaku murid. Dengan kata lain, teori behavioral tidak memberi cukup perhatian pada proses kognitif dalam proses belajar. D. Pendekatan kognitif sosial untuk pembelajaran. A. Teori kognitif sosial Bandura. Albert Bandura mengatakan bahwa ketika murid belajar, mereka dapat mempresentasikan atau mentransformasi pengalaman mereka secara kognitif. Yang pertama, faktor person Bandura tidak punya kecenderungan kognitif, terutama pembawaan personalitas dan temperamen. Yang kedua, faktor kognitif mencakup ekspektasi, keyakinan, strategi pemikiran, dan kecerdasan. Yang ketiga, kognisi mempengaruhi perilaku. Yang keempat, kognisi mempengaruhi lingkungan. Yang kelima, lingkungan mempengaruhi kognisi. B. Pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional juga dinamakan imitasi atau modeling, yaitu pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Kapasitas ini mempelajari pola perilaku dengan observasi dapat mengeliminasi pembelajaran trial dan error yang membosankan. Studi boneka buku klasik mengilustrasikan bagaimana pembelajaran dapat dilakukan hanya dengan model yang bukan sebagai penguat atau penghukum. Eksperimen ini juga mengilustrasikan perbedaan antara pembelajaran dan kinerja. Proses spesifik yang terlibat dalam pembelajaran observasional. Yang pertama ada atensi atau perhatian, yang kedua retensi, 3 produksi, dan 4 motivasi. Bandura percaya bahwa penguatan tidak selalu dibutuhkan agar pembelajaran observasional terjadi. Nah, ada 3 jenis penguat yang bisa menolong. Yang pertama, memberi imbalan pada model, kedua, memberi imbalan pada anak, dan 3, memerintahkan anak untuk membuat pernyataan untuk memperkuat diri. C. Pendekatan perilaku kognitif dan regulasi diri. Pendekatan ini memunculkan banyak aplikasi untuk berbagai setting dunia real. Minat terhadap pendekatan behavioral kognitif juga memunculkan aplikasi yang serupa. Penekanannya adalah untuk membuat murid memonitor, mengelola, dan mengatur perilaku mereka sendiri, bukan mengontrol mereka melalui faktor eksternal. Pendekatan perilaku kognitif mencoba mengubah miskonsepsi siswa, memperkuat keterampilan coping, meningkatkan kontrol diri, dan mendorong refleksi diri yang konstruktif. Pembelajaran regulasi diri adalah untuk memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini bisa berupa tujuan akademik dan tujuan sosio-emosional. Karakteristik dari belajar regulasi diri adalah bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan menjaga motivasi, menyadari keadaan emosi, secara periodik memonitor kemajuan ke arah tujuannya, dan menyesuaikan atau memperbaiki strategi berdasarkan kemajuan yang mereka buat. Perkembangan regulasi diri dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya modeling dan self. Model adalah sumber penting untuk menyampaikan keterampilan regulasi diri. Yang dapat dicontohkan oleh model adalah perencanaan, pengelolaan waktu secara efektif, memperhatikan dan konsentrasi, mengorganisasikan dan menyimpan informasi secara strategis,
membangun lingkungan belajar atau kerja yang produktif, dan menggunakan sumber daya sosial. Zimmerman, Bonner, Kovac, 1996, yaitu pembelajaran merupakan pengalaman personal yang memerlukan partisipasi aktif dan ketekunan murid. D. Mengevaluasi pendekatan kognitif sosial. Pendekatan kognitif sosial telah memberi kontribusi penting mendidik anak untuk mempertahankan aroma ilmiah kaum behavioris dan menekankan pada observasi yang cermat. Ini juga memperluas pendekatan pembelajarannya sampai ke faktor kognitif dan sosial. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.